Halo sahabat Kartika Podcast, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja mengharumkan nama bangsa Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat di kancah internasional. Beliau berhasil meraih juara 1 pada perlombaan menembak di Bangkok, Thailand. Langsung saja mari kita sambut Serka Wira Sukmana. Selamat datang Bang di Kartika Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang. Bang Wira, sekali lagi kami ucapkan selamat nih karena sudah berhasil meraih kejuaraan di Bangkok kemarin. Sebelumnya boleh dulu dong Bang perkenalan, karena pasti sahabat Kartika Podcast di sini penasaran. Apa aja sih kegiatan Abang sehari-harinya dan sekarang berdinas di satuan mana? Terima kasih yang pertama kami ucapkan sudah diundang dalam podcast ini, merupakan suatu kebanggaan, kehormatan bagi saya bisa duduk di kursi ini. Saya bernama Wira Sukmana, pangkat Sersan Kepala, dinas di Pomdam Jaya. Siap. Keseharian saya melakukan latihan training camp di Senayan, gitu. Siap. Kemarin itu juara 1 internasional ya Bang. Wah itu sangat luar biasa banget Bang. Jujur nih Bang, gimana rasanya berdiri di podium tertinggi? Apakah campur aduk atau bagaimana izin Bang? Yang jelas suatu kemenangan itu adalah anugerah. Tugas kita hanya berlatih dan keras, konsisten dengan apa yang kita latih, dan juga selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan pada waktu itu. Boleh dong Bang diceritain gimana saat di sana, karena yang saya dengar persaingan di sana tuh ketat banget. Dan negara mana nih yang dikira rasa jadi saingan terberat? Dari hasil yang selama ini kita lakukan pertandingan, memang di negara Asia Tenggara Vietnam kuat. Karena juga ada beberapa atlet yang ranking 1 sampai 10 di dunia itu berada di Vietnam, Thailand dan juga Filipina. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia bisa berprestasi. Wah. Jadi tugas saya hanya latihan kerja keras, konsisten dengan teknik, dan fokus. Untuk soal hasil nanti kita serahkan. Wah luar biasa banget Bang. Ini kan Abang menangnya di 2 kategori ya, Air Pistol Man sama Air Pistol Man Team. Nah bagi kami yang orang awam nih Bang dalam dunia menembak, apa sih Bang bedanya Airman Team itu? Apakah ada nilai khusus bedanya atau ada teknik yang berbeda izin? Pada dasarnya sama, secara teknis kita menembak 60 butir, itu selama 1 jam 15 menit. Kalau tim, nilai yang kita lakukan tembakan selama 60 butir itu diakumulasi di antara 3 orang. Siap. Tapi untuk individu nanti diambil ranking tertinggi dari 1 sampai 8. Setelah 1 sampai 8 dilakukan final. Di final itu nilai yang sudah kita lakukan kualifikasi itu hilang. Gitu Kita ya, mulai Bang? dari 0 lagi, dan situ ada sistem eliminasi per atlet. Setiap 1 butir, nilai yang paling bawah tereliminasi sampai dicari yang paling bagus. Wah, saya penasaran banget nih Bang, origin story-nya nih. Gimana sih bisa seorang Serka Wira Sukmana jatuh cinta gitu pada menembak? Apakah udah dari kecil atau saat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Ceritanya agak panjang dikit, nggak apa-apa kali ya. Silahkan Bang. Jadi waktu itu 2015 saya terpilih jadi ajudan dan puspomat waktu itu. Dan kebetulan dan puspomat waktu itu dijabat oleh Majen TNI Purnawirawan Dedi Iswanto. Beliau juga hobi nembak. Oh gitu. Dan beliau memiliki segudang prestasi di dunia menembak. Sejak saya melayani beliau, tertarik. Ketika beliau lagi latihan menembak, saya tertarik. Karena mendampingi terus ya Bang. Tertarik. Dan waktu itu saya nggak tahu dari mana. Waktu itu beliau bilang, "Ra, kamu coba nembak." Dan saya coba nembak, alhamdulillah masuk angka 10. Setelah Langsung itu ya Bang? langsung. Padahal sebelumnya belum pernah megang pistol itu seperti apa. Setelah itu waktu berjalan saya kaget. Beliau bilang, "Ra, saya ganti ya kamu. Kamu nggak usah ajudan lagi, tapi kamu fokus untuk latihan menembak." Saat itu antara sedih karena diganti ataukah saya punya rasa salah atau saya punya Bang, pelanggaran juga seperti ya, itu Bang? ya.
Ternyata di balik itu saya disuruh untuk fokus untuk menembak, latihan. Itu juga bagi saya adalah wah, ini kesempatan besar. Saya bisa mengikuti jejak beliau melalui menembak yang notabene sama bidang menembak. Dari tahun 2018 waktu itu pertama nembak dan hingga saat ini. Lumayan ya Bang, udah lumayan lama. Kemenangan di Bangkok ini kan pasti nggak mungkin instan ya Bang, pasti perjalanannya tuh panjang. Untuk itu kejuaraan-kejuaraan besar apa aja nih yang udah Abang lalui sampai di event Bangkok ini? Pertama kita mulai dari awal aja. 2021 itu adalah PON pertama saya di Papua. Dan waktu itu saya mendapatkan 2 medali emas individu, 10 meter air pistol dan 50 pistol. Wow, luar biasa. Setelah itu 2021 saya terpilih jadi pelatnas untuk mewakili Indonesia di SEA Games waktu itu di Vietnam. Alhamdulillah waktu itu mendapatkan perak tim juga. Dan setelah itu banyak kejuaraan dunia yang saya ikutin, seperti contoh waktu di Jerman, waktu di Kairo, waktu di Munich dan di Cina dan beberapa negara yang lain. Berarti Abang udah banyak banget nih pengalaman di nasional, internasional ya Bang. Ngomongin soal latihan nih Bang, ini kan pasti berat ya Bang latihannya. Nah, seberapa intens nih latihan Abang? Apakah ada semacam TC begitu untuk menjelang perlombaan ke Bangkok? Iya, kebetulan beberapa bulan waktu lalu kita mendapatkan kesempatan training camp di Eropa. Waktu itu kita di Hungari, di Jerman 2 minggu dan 6 minggu di Hungari. Di saat itu kita training camp memang pemusatan untuk SEA Games. Dan di Bangkok itu adalah bagian dari perjalanan training camp itu. Tetap goalnya di SEA Games bulan Desember nanti. Jadi kita di situ adalah terpusat latihan yang sangat intens. Dan alhamdulillah dari satuan juga mengizinkan, memfasilitasi perizinan untuk kita bisa melakukan training camp ini. Berarti Abang perlu effort nih untuk membagi waktu gimana latihan, kedinasan, sama untuk waktu keluarga Bang. Itu gimana jadinya Bang? Jadi untuk membagi waktu memang karena support dari satuan, Pomdam Jaya sangat mendukung dan memfasilitasi kami diberikan kelonggaran untuk kedinasan sehingga kita bisa ikutin training camp dengan instan. Dan bagi saya untuk bagi dan keluarga itu yang agak sulit. Kenapa? Karena waktu latihan dari pagi sampai sore, kadang tidak pulang karena training camp di luar. Dan itulah merupakan pengorbanan terbesar saya karena di saat anak saya baru tumbuh, saya tidak hadir di dalamnya. Tapi ada nggak Bang niat nanti anak Abang itu untuk mengikuti jejak Abang menembak juga atau bagaimana Bang? Kalau untuk itu kita lihat karena anak ini masih 3 tahun. Jadi kita belum tahu potensi dia nanti ke depan seperti apa. Yang penting kita support saja. Ke depan dia minatnya kemana. Kita sebagai orang tua cuman hanya support untuk anak itu bisa lebih bagus daripada orang tuanya ya. Gitu. Terus Bang, kalau dukungan dari keluarga, apakah keluarga mensupport dengan sepenuhnya? Kan waktu untuk keluarga jadi terbatas, berkurang itu Bang. Gimana Bang? Sangat pengaruh, support dari keluarga itu sangat pengaruh. Apalagi istri saya tuh besar peranannya dalam perjalanan kesuksesan saya. Sistem pertama. Betul. Ya Bang. Oh ya, kemarin itu Abang saat berangkat ke Bangkok itu mewakili suatu klub kah atau TNI Angkatan Darat sendiri atau Abang berstart tim gitu? Dalam kejuaraan Bangkok luar negeri itu kita membawa nama Indonesia. Tidak membawa nama provinsi ataupun klub, kita membawa nama Indonesia. Dan untuk anggota Angkatan Darat tidak hanya saya, ada beberapa senior dan junior juga yang tergabung dalam kejuaraan di Bangkok kemarin. Sebenarnya Bang, lebih penting mana? Fisik yang prima untuk memegang senjata atau mental yang tenang Bang saat melakukan kompetisi itu? Fisik itu pengaruh besar. Karena namanya kita olahraga, fisik pasti jadi peranan besar. Dan pondasi yang utama, pondasi yang awal. Dan itu fisik juga menentukan bagaimana kita mendapatkan endurance. Setiap kejuaraan atau bahkan di setiap tembakan itu kan membutuhkan. Namun bukan cuma fisik, ketenangan, kedisiplinan untuk fokus,
dan juga pengendalian diri. Itu juga berpengaruh di dalam olahraga menembak. Berarti ini kompleks ya Bang, yang harus diajarin gak cuman fisik tapi juga mental izin. Iya. Gimana cara Abang bisa untuk mengatur fokus dan rasa nervous gitu saat mau bertanding? Kalau untuk nervous, pada dasarnya kita manusia. Jelas kita merasakan nervous, tegang, pressure. Itu pasti ada di dalam semua atlet, apapun itu cabornya. Tapi dengan kita bisa self-talk, ngobrol dengan diri sendiri, itu akan mengurangi ketegangan yang ada. Sehingga kita bisa fokus dengan teknik yang harus kita lakukan di setiap tembakan, seperti itu. Untuk tekniknya yang Abang gunakan itu apa Bang? Sebenarnya teknik itu kita sama. Dari negara manapun teknik sama. Bahkan pelajaran teknik yang saya dapatkan waktu pendidikan di Bintara itu pun masih sama. Bagaimana kita bisa mempertahankan pisir pijera dan narik trigger dengan halus, seperti itu. Cuman untuk saat ini mungkin lebih besar pengaruhnya untuk pengendalian diri. Karena ketika kita emosi itu akan merubah. Ketika kita sedih kita akan berpengaruh di nembak. Ketika kita senang pun terlalu excited, kita juga akan merugikan potensi yang ada dalam kita. Berarti kita betul-betul harus tenang saat melakukan kompetisi itu ya Bang. Abang ada nggak sih kayak ritual khusus gitu atau doa sebelum melakukan pertandingan Bang? Jelas kita selalu berdoa karena sebuah kemenangan, keberhasilan itu tak luput dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sebagai manusia hanyalah berproses, berlatih, dan juga konsisten dengan latihan. Hasil Tuhan yang memberikan. Benar banget Bang. Buat Abang pribadi nih, apa sih arti dari kemenangan itu? Apakah ini udah puncak kemenangan atau Abang ada target selanjutnya nih di event selanjutnya? Kemenangan menurut saya adalah anugerah ya. Kemenangan itu bukan kontrol dari kita sebagai manusia, bukan. Itu tetap pemberian dari Yang Maha Kuasa. Namun untuk menuju sukses, menuju keberhasilan, menuju kemenangan, kita butuh proses. Fokus kita hanya dengan proses, disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin teknik di setiap tembakan. Hanya itu saja sih. Untuk target selanjutnya nih Bang, apa target Abang setelah ini? Target ke depan yang terdekat adalah SEA Games di tahun 2025 di bulan Desember nanti. Kami mohon doa restu kepada semuanya, semoga kita tim Indonesia bisa mengibarkan bendera di kancah internasional di SEA Games. Dan juga saat ini saya masih punya impian besar. Apa itu Bang kalau boleh tahu? Impian besar saya saat ini adalah bagaimana saya bisa ikut berkompetisi di dalam Olimpiade yang nanti dilaksanakan di 2028 di LA. Dan itu merupakan impian semua cabur, impian semua atlet di segala cabur. Karena itu adalah ajang olahraga terbesar di dunia. Dan itulah impian kita selama ini. Dan saya sudah gagal di tahun 2024 Olimpiade di Paris. Dan saya masih punya harapan besar untuk bisa ikut berpartisipasi di kejuaraan tersebut. Untuk mencapai itu nih Bang, apa persiapan yang akan dilakukan ke depannya? Yang jelas kita masih difasilitasi oleh Angkatan Darat soal perizinan, kelonggaran kedinasan dari satuan, itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk latihan. Dan kita juga harus pastikan latihan kita itu berkualitas. Meskipun hanya 1% berkualitas dari hari sebelumnya. Dan itu kita 1%. Bayangkan ya 1% satu hari. Ini 2025, 2028 mungkin kurang lebih 1000 hari lagi. Kita tambah 1%. Ya semoga Allah memberikan kesehatan yang bagus untuk saya sehingga saya bisa latihan dengan konsisten hingga pada saatnya nanti. Oh ya Bang, dari tadi tuh saya penasaran nih sama medali yang ada di meja yang sudah Abang bawa. Ya. Kira-kira bisa disebutkan ini dari event apa dan tahun berapa Bang? Yang pertama ini adalah medali PON di Aceh. Medali PON di Aceh. Ini medali PON di nomor 50 meter pistol. Keren banget Bang. Jadi sebenarnya di PON Papua juga saya mendapatkan emas. Tapi di PON Aceh ini saya juga alhamdulillah bisa mempertahankan.
Dan juga kalau untuk ini medali yang di Seasa Bangkok kemarin, mendapatkan tim, dan alhamdulillah ini merupakan bagian dari perjalanan saya untuk menuju cita-cita saya. Oh, luar biasa Bang. Ya. Selama Abang berlomba menembak nih, pengalaman paling menarik yang klik di hati Abang tuh yang berkesan banget, apa aja Bang? Yang klik di hati, yang klik di hati menurut saya, dan ini merupakan peristiwa titik balik bagi saya. Kenapa? Karena selesai waktu saya training camp 2 bulan di Eropa kemarin, saya pulang, dan anak saya ketika saya pamiti untuk latihan hari-hari biasa, dia tanya, "Papa kerja biasa?" Dan itu membuatku saya seperti kayak itu protes. Protes seorang anak umur 3 tahun bahwa dia butuh kehadiran orang tuanya. Sehingga disitulah saya mulai tanamkan dalam diri hati saya, ketika saya latihan, saya manfaatkan sebaik mungkin. Setiap menit saya latihan, saya harus manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai saya latihan hanya formalitas untuk menggugurkan surat perintah latihan seperti itu. Kira-kira nih Abang sampai umur berapa untuk menekuni pada kegiatan menembak ini Bang? Sampai umur berapa? Saya tidak tahu pasti. Selama masih saya diberikan kesehatan yang baik, performa yang baik, dan kesempatan yang baik, dan fasilitas yang ada yang saya dapatkan, saya akan manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya sampai kapan, kita tidak tahu. Yang jelas ketika saya dapat kesempatan untuk latihan, kesempatan untuk bertanding, saya manfaatkan sebaik mungkin. Entah sampai kapan, nanti Allah yang tahu mungkin. Gimana nih pesan semangat Abang untuk generasi selanjutnya agar semangat juga berprestasi seperti Abang? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Angkatan Darat dan juga Satuan Pomdam Jaya yang sudah memberikan kelonggaran dan memberikan kesempatan untuk berlatih. Tak lupa juga dari PB Perbakin yang telah mendukung kami, mensupport kami dengan diadakannya pelatih asing, diadakannya tim psikologi, tim kesehatan, tim fisik, dan semua itu mendukung untuk kami untuk terus berprestasi. Kalau untuk pesan untuk menjadi sukses, itu bukan kita berbuat hal yang besar, hal yang berimbas besar, bukan. Tapi kita bermulai dari hal-hal kecil. Contoh seperti disiplin. Disiplin waktu, disiplin makan, disiplin istirahat, disiplin latihan, disiplin teknik. Kita mulai dengan kata disiplin saja. Itu akan pada akhirnya akan membuat hal yang besar bagi diri kita sendiri, dan at least itu akan membuat kita jadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Benar sekali Bang. Saya jadi ingat moto waktu saya Dikma nih, disiplin adalah nafasku. Iya. Baik Bang, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Wira Sukmana atas obrolan yang super inspiratif ini. Semoga Abang sukses terus dan target-target berikutnya tercapai dengan lancar. Gimana sahabat Kartika? Keren banget kan? Semoga ini jadi amunisi bagi kita semua untuk menjadi semangat dalam menembak prestasi tertinggi kita masing-masing. Saya Serda Kawatusna, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kartika Podcast selanjutnya.